sahabat semua. Izinkan saya menyapa Anda hari ini bukan sebagai penceramah, bukan pula sebagai pengajar, tapi sebagai sesama manusia yang merasakan perihnya kehidupan, yang menyaksikan air mata yang jatuh, dan yang mendengar bisikan hati yang mencari keadilan. Ini adalah sebuah renungan mendalam tentang kemanusiaan, tentang mengapa kita harus peduli, dan apa yang bisa kita lakukan saat melihat saudara kita tertindas. Ini adalah seruan dari hati, bukan dari podium. Saya mohon, luangkan waktu Anda sejenak, tenangkan diri Anda, dan biarkan narasi ini mengalir dalam pikiran Anda. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan hanya suara saya. Ini adalah suara hati jutaan orang yang merindukan keadilan. Ini adalah sebuah upaya kecil saya untuk berkontribusi di tengah ketidakadilan yang terasa begitu menyesakan. Mari kita bicara dari hati ke hati dan tanpa ada agenda tersembunyi. Karena luka ini adalah luka kita semua. Dan kesedihan ini adalah kesedihan kita bersama. Sahabatku yang budiman, tidakkah aneh kita yang bangun pagi, memeras keringat sampai malam, hanya bisa melihat para pejabat dan koruptor di layar televisi. Mereka yang hidup mewah dengan gaji dan tunjangan dari uang rakyat. Kita yang jujur berjuang, tapi mengapa justru para mafia politik bisa bebas berkeliaran tanpa diusut tuntas? Kita disibukkan dengan mencari sesuap nasi, sementara mereka sibuk menimbun harta. Realitasnya, kita sedang hidup di dua dunia yang berbeda. Dunia di mana keringat kita menjadi bahan bakar bagi kemewahan mereka, dan dunia di mana hukum seolah hanya berlaku bagi yang lemah. Kita lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena ketidakadilan yang terus-menerus mencekik. Ini bukan lagi sekedar pertanyaan, tapi ini adalah sebuah panggilan untuk menyuarakan apa yang benar. Sadarlah bahwasanya Indonesia itu semakin sulit, sementara yang terlihat di layar ponsel kita, semua terlihat begitu sempurna. Mengapa kita rasanya terus-menerus dikejar waktu, dikejar kebutuhan, dikejar tagihan hingga tak ada lagi ruang untuk bertanya, kenapa semua ini terjadi? Kita bangun pagi, bekerja keras sampai malam, lalu pulang dengan tubuh lelah dan pikiran yang penuh beban. Begitu kita menyentuh ponsel, semua keluhan itu seolah sirna ditelan oleh gelombang hiburan yang tak ada habisnya. Video-video lucu, drama-drama murahan, gosip selebriti, dan konten-konten receh yang membuat kita terus-menerus tertawa, terus-menerus menggeser layar, sampai kita lupa bahwa di luar sana ada realitas yang jauh lebih menyakitkan. Sebuah realitas di mana seorang ayah harus memilih antara membeli beras atau membayar uang sekolah anaknya. Sebuah realitas di mana seorang ibu harus berhemat mati-matian hanya untuk membeli obat bagi anaknya yang sakit. Ini adalah sebuah strategi yang bekerja secara halus dan tanpa kita sadari. Ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja untuk mematikan nurani kita. Mereka tidak ingin kita berpikir kritis. Mereka tidak ingin kita bertanya, kenapa harga kebutuhan pokok terus meroket sementara gaji kita jalan di tempat? Atau kemana perginya uang pajak yang kita bayarkan setiap hari? Mereka tidak ingin kita sadar bahwa kekuasaan yang seharusnya melayani, kini justru mencekik. Mereka tahu betul, rakyat yang sadar, rakyat yang berpikir, rakyat yang berani bertanya, itu jauh lebih berbahaya dari bom nuklir. Jadi lebih baik membuat kita hidup dalam dunia ilusi, sibuk menonton, dan lupa bertanya, uang pajak itu lari kemana? Mereka menyusupkan agenda-agenda mereka pelan-pelan, sedikit demi sedikit menaikkan tarif, dan mengubah pasal-pasal tanpa kita sadari. Kita seperti penonton setia di sebuah panggung sandiwara yang terlalu terbius oleh drama, sampai lupa bahwa kitalah yang membayar tiket masuknya. Kitalah yang menjadi korban di dalamnya. Inilah mengapa nurani kita terasa lelah, karena setiap hari ia dipaksa tidur, disuapi ilusi, dan dicegah untuk merasakan perihnya kenyataan. Namun di tengah semua ilusi itu, kenyataan akhirnya datang. Di jalanan kota-kota besar di negeri ini, gelembung ilusi itu pecah. Ribuan orang tumpah ruah ke jalan bukan karena ingin berlibur, melainkan karena mereka sudah mencapai batas kesabaran.
Kita menyaksikan mahasiswa, buruh, supir dan lainnya membawa spanduk yang berisi keluh kesah yang sudah memendam lama. Unjuk rasa ini bukan sekedar luapan emosi sesaat, melainkan sebuah tangisan kolektif dari hati yang sudah terlalu lama menderita. Bendera One Piece dikibarkan di mana-mana sebagai simbol kebebasan yang diharapkan datangnya. Di awal ada sebuah unjuk rasa yang terlihat terprovokasi. Sebuah aksi yang dipenuhi poster dan video yang terkesan dibuat-buat oleh kecerdasan buatan, memicu keraguan di antara para aktivis. Banyak yang memilih untuk mundur karena mereka mencium aroma kecurangan. Ini adalah babak pertama dari sebuah drama yang dirancang untuk menggagalkan suara rakyat, untuk membuat kita saling mencurigai, dan akhirnya membiarkan api perjuangan itu padam. Namun, beberapa hari kemudian, api itu merebak lebih besar. Sebuah unjuk rasa yang lebih terorganisir, yang dipimpin oleh serikat buruh, mahasiswa, dan koalisi masyarakat sipil. Mereka datang dengan tuntutan yang nyata dan sederhana. Menuntut perbaikan upah, menolak kebijakan yang dianggap mencekik, dan mengkritik kinerja para wakil rakyat yang dianggap tidak berpihak. Dan apa yang terjadi? Di beberapa titik, ketenangan itu pecah. Situasi yang tadinya damai berubah menjadi medan pertempuran. Gas air mata berterbangan, batu berterbangan, dan teriakan massa bersahutan dengan sirena. Namun yang paling menusuk hati, yang paling mematikan nurani, adalah sebuah tragedi yang merenggut nyawa. Di tengah kekacauan itu, seorang pengemudi ojek online, seorang ayah, seorang pencari nafkah, tewas terlindas kendaraan taktis aparat. Ia bukan seorang demonstran, ia hanya seorang pekerja yang kebetulan melintas. Bayangkan sahabat, kehilangan nyawa hanya karena menuntut keadilan. Kematiannya bukan hanya menyisakan duka bagi keluarga, tetapi juga menjadi simbol pahit dari rapuhnya keadilan. Sebuah ungkapan dari seorang aktivis di video yang beredar menyebutkan bahwa ada pihak yang berusaha memprovokasi kerusuhan, dan ada pejabat yang justru menyiram bensin ke api kemarahan rakyat dengan menyebut mereka bodoh dan brutal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka tidak hanya abai, tapi juga angkuh. Mereka melihat kita bukan sebagai manusia, melainkan sebagai angka, sebagai objek yang bisa dikendalikan dan diabaikan. Peristiwa tragis ini, sahabat, hanyalah puncak dari gunung es. Di bawah permukaan, ada luka-luka lain yang telah lama membusuk. Kita melihat bagaimana kasus-kasus hukum seolah berlaku tidak adil. Ada kasus-kasus di mana hukum seolah tumpul ke atas, di mana yang berkuasa dan berduit bisa menghindari jerat hukum, sementara rakyat kecil yang mencuri sandal bisa masuk penjara. Kita melihat bagaimana hukum seolah menjadi alat, bukan pelayan keadilan. Mari kita ingat kembali tragedi Kanjuruhan. Ribuan orang menjadi korban, namun proses hukumnya seolah berjalan di tempat. Keluarga korban harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan sedikit kejelasan, sementara para pelaku seolah dilindungi oleh sistem. Rasanya, keadilan itu hanya berlaku bagi mereka yang punya uang dan kuasa. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah kenyataan pahit yang terus menghantui nurani kita. Ini adalah bukti bahwa sistem yang ada tidak dirancang untuk melindungi semua orang. Mari kita lihat lebih dekat lagi bagaimana sistem ini bekerja. Jumlah total penerimaan negara dari pajak sudah mencapai triliunan rupiah, dan sebagian besar berasal dari rakyat kecil. Kita membayar PPN saat membeli mie instan, membayar pajak saat membeli pulsa, bahkan saat kita menonton video di YouTube. Ironisnya, para pejabat yang digaji dari pajak kita malah hidup dalam kelimpahan dengan berbagai tunjangan yang tak pernah kita bayangkan. Mereka dapat tunjangan rumah, tunjangan makan, tunjangan kendaraan, tunjangan komunikasi, sampai tunjangan buat beli dasi pun ada. Semua dibiayai oleh keringat kita. Di sisi lain, ada ribuan pekerja informal di luar sana yang hanya mendapatkan upah harian, penghasilan pas-pasan, namun setiap transaksi kecil mereka tetap dikenakan pajak. Beli sarapan di warteg, kena PPN. Beli token listrik 20.000, kena pajak. Bahkan jualan di media sosial pun sekarang mulai dipajakin. Sementara yang kaya raya, mereka punya konsultan pajak. Mereka bisa mengatur laporan keuangan agar pajaknya kecil. Mereka bisa menyembunyikan uang di luar negeri lewat celah hukum. Bukankah ini sebuah ironi yang sangat menyakitkan?
Hukum ini, sistem ini, seolah-olah memang tidak dibuat untuk semua orang, melainkan untuk mengamankan hidup segelintir orang. Rakyat hanya penonton setia yang bayar tiket masuk. Kita merasa terperangkap dalam sebuah jebakan, di mana kita membayar untuk sistem yang pada akhirnya menindas kita sendiri. Di tengah semua kekacauan ini, ada lagi pukulan telak yang membuat kita terhuyung. IHSG rontok, bukti ketidakstabilan ekonomi di Indonesia, ditambah inflasi yang semakin gila mencekik kaum bawah. Jika kita tidak memahami apa arti IHSG, anggaplah itu adalah barometer kesehatan ekonomi. Ketika IHSG merosot tajam, itu berarti para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, sedang kehilangan kepercayaan. Mereka menarik modal mereka menjual saham-saham mereka, karena mereka melihat adanya ketidakpastian. Ini bukan hanya angka-angka di layar komputer para bankir. Ini adalah sinyal bahaya bagi kita semua. Ketika investor menarik uangnya, perusahaan-perusahaan besar akan kesulitan. Mereka mungkin akan mengurangi produksi, menunda ekspansi, atau bahkan melakukan PHK besar-besaran. Siapa yang paling merasakan dampaknya? Tentu saja, kita, rakyat kecil. Ketika para pekerja di PHK, mereka kehilangan sumber penghasilan. Ketika perusahaan mengurangi produksi, lapangan pekerjaan baru menjadi langka. Dan di saat yang sama, inflasi yang bagai monster tak terlihat terus-menerus menggerogoti gaya beli kita. Harga-harga kebutuhan pokok terus naik. Harga beras, minyak goreng, telur, bahkan cabai, semua terasa semakin mahal dari hari ke hari. Sementara upah kita tidak pernah bergerak. Kita merasa seperti berjalan di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah. Sementara kita tidak bisa lari lebih cepat lagi. Kita sudah lari sekuat tenaga, tetapi tetap saja kita merasa semakin tertinggal. Para pejabat mungkin akan berkata, ini adalah dampak dari ekonomi global, atau ini adalah fluktuasi pasar yang wajar. Tapi bagi kita, itu bukan sekadar fluktuasi. Itu adalah piring nasi yang semakin kosong. Itu adalah tabungan yang semakin menipis. Itu adalah mimpi-mimpi yang semakin pudar. Ini adalah pukulan ganda. Pertama, kehilangan pekerjaan atau ketidakpastian penghasilan. Dan kedua, kehilangan daya beli karena harga-harga yang terus meroket. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita hadapi. Sahabat, di tengah perjuangan kita melawan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, ada badai lain yang sedang datang dan mungkin jauh lebih mematikan. Kecerdasan buatan, AI. Kita mungkin melihatnya sebagai alat canggih yang mempermudah hidup, tapi di balik itu, ada ancaman nyata yang bisa menghilangkan jutaan pekerjaan. AI sudah mulai mengefisiensi banyak pekerjaan dasar, dari administrasi, entry data, hingga layanan pelanggan. Mesin-mesin ini tidak butuh gaji, tidak butuh tunjangan, dan tidak pernah mengeluh. Perusahaan-perusahaan besar akan dengan cepat mengganti manusia dengan AI untuk efisiensi dan keuntungan. Dan ketika para pekerja ini kehilangan pekerjaan, kemana mereka akan pergi? Ini mengarah pada skenario yang lebih menakutkan. Sebuah dunia di mana pekerjaan semakin langka dan aset-aset properti, termasuk rumah dan tanah, hanya dimiliki oleh segelintir orang yang super kaya. Mereka yang mengendalikan teknologi dan modal akan membeli semua properti, sementara kita, rakyat biasa, hanya akan bisa menyewa. Kita akan menjadi kaum pengontrak seumur hidup, terperangkap dalam lingkaran ketergantungan. Kita akan membayar sewa kepada orang yang sama yang memegang kendali atas teknologi yang menghilangkan pekerjaan kita. Ini bukan lagi sekadar utopia atau distopia. Ini adalah arah yang sedang kita tuju. Dan jika kita tidak sadar, anak cucu kita akan lahir di dunia di mana kesempatan untuk memiliki sesuatu, untuk membangun masa depan sudah hilang. Kita akan menjadi masyarakat yang hanya bisa bekerja untuk bertahan hidup, bukan untuk meraih impian. Sahabat, setelah semua yang kita lihat dan dengar, kita mungkin merasa kecil dan tak berdaya. Kita merasa hanya menjadi pion dalam sebuah permainan yang tidak berpihak pada kita. Tapi di tengah kegelapan itu, kita masih punya kekuatan untuk bersuara. Mungkin kita tidak bisa mengubah sistem dalam semalam, tapi kita bisa membangun momentum pergerakan yang tak bendungan. Ketika sistem di atas gagal melindungi rakyat,
kitalah yang harus menjadi benteng pertahanan. Ketika hukum tumpul, kitalah yang harus menjadi tombak keadilan. Kita mungkin tidak bisa mengubah kebijakan, tapi kita bisa menjadi badai yang tak pernah lelah menyuarakan kebenaran. Jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah diam. Karena setiap kata yang kita suarakan adalah sebuah batu bata yang membangun jembatan menuju keadilan sejati. Jadilah api yang tak pernah padam, yang terus membakar semangat perjuangan. Jangan biarkan nurani kita mati, dan jangan pernah lelah berjuang demi Indonesia yang lebih baik. Saya mohon di kondisi seperti ini, saling tolong-menolonglah terhadap sesama. Sebagai contoh, lihatlah, ada seorang ibu di desa yang kesulitan panen karena gagal panen. Siapa yang membantunya? Bukan birokrat di kantor-kantor mewah, melainkan tetangga-tetangganya yang bergotong royong. Lihatlah, ada sebuah keluarga yang terkena musibah, rumahnya terbakar. Siapa yang pertama kali datang membawa bantuan? Bukan para pejabat, melainkan komunitas di sekitar mereka. Ini adalah panggilan untuk kembali ke esensi kita sebagai manusia. Saling menolong bukan hanya tentang memberi uang, tapi juga tentang memberikan waktu, perhatian, dan empati. Mari, kita mulai dengan hal kecil. Tanyakan kabar tetangga kita, beli dagangan dari pedagang kecil, berikan senyuman tulus kepada orang di sekitar kita. Tindakan-tindakan kecil ini membangun pondasi solidaritas yang tak bisa dihancurkan. Mari kita saling membantu. Jika kita memiliki sedikit kelebihan rezeki, berikanlah kepada yang membutuhkan, tanpa perlu publikasi. Jika kita memiliki keahlian, gunakan untuk membantu sesama, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Jika kita tidak bisa membantu dengan harta, bantulah dengan tenaga. Jika tidak bisa dengan tenaga, bantulah dengan doa. Dan yang paling penting, jika tidak bisa dengan doa, bantu dengan tidak menyakiti orang lain. Jadilah lentera. Saat kita melihat ketidakadilan, jangan diam. Jangan pura-pura tidak tahu. Mari kita gunakan suara kita, sekecil apapun itu, untuk menyuarakan kebenaran. Mari kita bagikan informasi yang akurat. Mari kita edukasi diri dan orang di sekitar kita. Karena ketidakadilan yang kita biarkan akan merusak diri kita dan anak cucu kita. Kita tidak bisa meminta perubahan dari mereka yang berkuasa, jika kita sendiri tidak berani menjadi perubahan itu. Hukum yang adil mungkin masih jauh dari jangkauan kita, tapi hukum kemanusiaan harus selalu ada dalam genggaman kita. Jangan biarkan hati kita menjadi keras karena melihat penderitaan orang lain. Jangan biarkan nurani kita mati karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri. Kita adalah satu kesatuan, dan luka satu orang adalah luka kita semua. Namun, yang terpenting, mari kita ingat kata ini dan camkan baik-baik di pikiran. Sadar, itu langkah pertama. Bergerak, itu kewajiban. Perubahan tidak akan datang dari sistem yang sudah lama dimonopoli, tapi bisa dimulai dari kesadaran kita. Sadarilah bahwa setiap suara kita itu mahal. Sadarilah bahwa tiap rupiah yang kita keluarkan punya efek. Dan sadarilah bahwa para pejabat tidak akan berhenti menyedot hak kita selama kita diam dan asik dengan hal-hal yang tidak esensial. Jangan biarkan anak-anak kita nanti lahir di negara yang sama bobroknya hanya karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial. Jika Anda masih menyimak ini, itu artinya masih ada api dalam dada Anda, api kemanusiaan, api keadilan, dan itu sudah lebih dari cukup untuk memulai perubahan. Jangan tunggu sistem berubah duluan, karena yang membuat sistem itu justru takut Anda berubah duluan. Saudaraku, jika selama ini saya hadir di hadapan Anda untuk berbicara tentang ketenangan jiwa dalam ketaatan, maka kali ini izinkan saya untuk menepi sejenak. Maafkan saya, karena naskah ini, video ini, lahir bukan dari keinginan, melainkan dari sebuah paksaan hati. Saya membuat skrip ini bukan dalam kondisi baik, tapi dengan tangan yang bergetar, ditemani air mata yang jatuh menyaksikan negeri yang saya cintai ini terasa begitu perih. Mari kita satukan langkah, satukan hati. Mari kita berdoa bersama-sama agar negeri ini kembali pada jalan keadilan, agar suara rakyat didengar, dan agar para pemimpinnya kembali pada amanah mereka. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.